yakin bahwa saya punya potensi untuk sukses di bisnis ini, beliau tidak putus asa dan dia terus mengejar saya sampai satu saat karena sudah bosan kali dan kebetulan ada pertemuan di Hotel Maya, beliau datang. Ini tiket untuk pertemuan presentasi di Hotel Maya. Kakak datang ya. Kakak mau ikut atau tidak, yang penting datang dulu, dengar penjelasannya. Waktu itu hari Minggu pas hujan, saya malas-malasan juga sebenarnya karena saya lagi konsentrasi di salah satu bisnis MLM dan saya juga sukses di bisnis itu. Wow. Waktu itu hujan dan saya malas. Jadi saya pergi itu sebenarnya bukan karena mau dengar presentasinya, tapi karena perasaan sama pencipta. Nah, waktu di sana ternyata baru saya paham bahwa tidak salah Kim Cipta mengajak saya untuk bergabung di bisnis ini. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah saya manfaat utama dari bisnis ini, saya bisa punya investasi atau tabungan yang sama sekali tidak keluar dari dompet saya, bahkan saya akan dibayar mahal dari hasil kerja keras saya. Dan saat itu juga saya ambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Dan puji Tuhan saya menjalani bisnis ini memang berada di bisnis yang sangat tepat karena bisnis ringan tapi hasilnya besar banget. Kemudian bisnis ini bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi bermanfaat bagi setiap orang yang ada di sekitar saya yang saya bagikan tentang manfaat ini kepada mereka. Dan puji Tuhan, melalui bisnis ini saya mendapatkan penghasilan tambahan. Kurang lebih saya sudah bergabung selama 1 tahun 3 bulan. Berapa ya jumlah bulan? Kim Jas bilang jangan kasih tahu nggak ya? Totalnya. Ya orang tahu berapa? Kamu tahu nggak ya, katanya jangan kasih tahu. Takut disuruh traktir ya? Saya ngajar di sekolah itu kurang lebih 20 tahun. Wow. Pendapatan saya 2 juta per bulan. Saya harus kerja dari pagi sampai sore. Saya tinggalkan anak saya yang bungsu sendirian di rumah, urus diri sendiri, makan, tidur, nggak tidur, saya nggak pernah tahu. Karena sibuknya urus kerjaan, cari duit, tapi nggak pernah cukup. Jadi sebelum bergabung di bisnis ini, susah banget kalau mau nabung. Karena nggak ada sisa-sisa untuk nabung. Saya punya ATM ada 6, tapi kosong. Nggak pernah bertambah, berkurang terus, bahkan minus. Akhirnya ditutup beberapa tabungan itu. Tapi puji Tuhan, dari bisnis 3i ini, malah rekening saya membengkak. Wow. Ada bunyinya kan? Iya. Harus ada bunyinya angkanya. Oh iya. Nanti. Puji Tuhan, saya bisa mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Saya bisa mempersiapkan masa depan anak saya, sebentar lagi mau kuliah. Dia sudah punya tabungan sendiri dan bahkan sudah berbonus. Jadi nanti kalau dia kuliah, dia bayar uang kuliahnya hadiah dari PT AJK, bukan dari dompet. Oh, mantap. Luar biasa, memang dahsyat, tidak ada duanya. Saya sudah tidak ada duanya ya. Tidak ada duanya memang. Saya sudah join sekian banyak bisnis, dan yang di bisnis yang lalu saya juga sempat punya posisi yang tinggi, tapi ya itu butuh modal besar dan support timnya juga susah, nggak seperti di 3i.
Kami saling support satu dengan yang lain dan sangat menyenangkan karena tidak ada yang berat buat kami. Semua Yes. amat sangat ringan. Amat Karena sangat ringan ya, Kim ya. dan Tuhan memakai kami juga untuk menjadi berkat bagi teman-teman di jaringan kami, bahkan yang belum sempat kami kunjungi, besok kami akan ke OIKBT dan OISENA untuk membantu tim kami. Oh, dahsyat, dahsyat. Ya, Salut, salut, salut. sudah itu aja. Sekarang double bronze Kim Jess gimana? Bonusnya saya belum dengar nih angka-angkanya nih. Angkanya. Saya bergabung November, berarti sekarang bonus yang kemarin itu bonus 1 tahun 3 bulan ya? Ya. Investasinya kan baru 5.250.000 kalau nggak salah ya, 13 bulan. Tapi bonus yang saya dapat sudah kurang lebih 82 juta. Wow, 82 juta, yes, keren, keren. Per bulannya masih kurang lebih 8 jutaan. Yes. Tuhan, puji Tuhan. Dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Jadi sekarang ini adalah penghasilan pertama, jadi penghasilan utama ya, yang tadi ngajar jadi penghasilan tambahan ya. Iya, ya betul, betul. Ini sebentar lagi mau resign ini kayaknya. Wow. Ya, jadi punya lebih banyak ya. Lebih fokus sama keluarga, sama fokus sama bisnis ini juga, sehingga lebih banyak orang yang kita jangkau menyelamatkan masa depan mereka juga. Yes, sangat menginspirasi sekali ya untuk yang sahabat Kimers lainnya ya. Jadi tidak ada yang sulit ya. Yang terbentang sulit itu hanya dalam pikiran aja ya, Kim ya. Benar. Padahal ini kota Kupang loh, ya. Jadi kalau yang di kota harus lebih gaspol. Gaspol. Oke. Kata orang Kupang gas korem. Kayaknya gas no rem. Keren, keren. Yes, lanjut. Lanjut, yang di samping. Oh, saya lagi ya. Apa kabar? Ya. Luar biasa, pasti kron. Ya, ini perkenalkan untuk teman-teman yang ada di mana? Di Jakarta, di Palembang, di mana? Bojonegoro ya? Bojonegoro. Jakarta. Semua teman-teman yang kemudian bergabung di Zoom ini, terima kasih banyak. Salam semua, salam PRI. Perkenalkan, nama saya Yes Jonaga. Saya seorang pendeta, seorang rohaniawan. Saya bergabung di Tri-I Network ini. Tri-I ini oleh karena istri saya sih. Jadi Dijebak ya? Dijebak ya? Iya, pertama diajak bergabung oleh karena istri. Nah, memang awalnya itu waktu diajak gabung, saya bilang kenapa saya? Mama aja, saya bilang begitu. Tidak perlu saya lagi karena mama sudah bergabung gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu kemudian istri saya mendaftarkan saya setelah kemudian dia mendapatkan bonus pertamanya gitu. Jadi setelah kemudian dia mendaftarkan saya, terus kemudian dia beritahukan saya bahwa saya sudah daftarkan loh. Ini jadi tinggal ngikuti aja seperti begitu. Nah, karena dia sudah daftarkan saya, jadi saya juga tenang-tenang aja kan, ini kan bukan artinya didaftarkan free kan begitu. Karena sudah didaftarkan free, jadi saya juga mau bilang acuh tak acuh juga begitu. Tetapi karena kan ada pertemuan sama Kim Ice, pokoknya di pertemuan Global Morata. Nah, jadi biasa saya antar, tetapi karena saya tidak fokus di ini program, sekalipun sudah didaftar, saya biasa ngantar saja, tapi saya di luar. Saya tidak ikut gabung. Kadang-kala saya antar, terus saya pulang.
Saya pulang ke rumah, terus kemudian nanti waktu kemudian ini mau dijemput, baru kemudian saya ada jemput. Nah, tapi yang bagusnya adalah bahwa setelah kemudian bergabung kan dimasukkan ke grup itu, di grup Floba Morata itu. Nah, nanti kemudian di grup itu kemudian ada banyak cerita, ada banyak artinya di posting-posting cerita. Salah satunya itu tentang cerita seorang yang sukses dari kondektur bus itu. Nah, di Kupang ini kan kalau kondektur itu biasanya itu konjak angkot gitu. Yang kalau kita naik, kita turun dibayar ke dia duitnya begitu. Betul. Jakarta juga begitu, Kim. Iya, jadi waktu kemudian jadi saya bukan ikut pertemuannya, bukan saya ini asiknya itu tatkala baca WA itu saya baca begini, kok bisa kondektur ya, ini konjak ini kok bisa berhasil gitu ya, ini kok mustahil begitu, tapi iya mustahil iya, tapi bukti menunjukkan bahwa memang nyata dia berhasil begitu. Jadi saya membayangkan bahwa oh ini pasti ada sesuatu yang luar biasa seperti begitu. Nah, dari situlah kemudian saya kemudian tertarik begitu, tertarik untuk kemudian mengikutinya. Kemudian saya karena di kegiatan di WA itu kan banyak lagi testimoni teman-teman yang kemudian berhasil dari misalnya pedagang, terus kemudian teman-teman yang kemudian pengangguran, pokoknya banyaklah. Artinya dari kelas menengah ke bawah itu rata-rata saya lihat mereka berhasil. Jadi saya membayangkan bahwa loh ini produk ini sangat bagus loh, mengangkat harkat dan derajat orang seperti begitu. Dan kemudian ada lagi yang kemudian rohaniawan, dari kemudian pegawai, TNI, Polri, dan banyak sekali. Jadi saya membayangkan bahwa kalau begitu memang ini program ini memang program yang sangat luar biasa begitu. Dan saya menganggap bahwa sebenarnya pertama waktu saya membaca semua testimoni itu saya merasa bahwa ini produk kemanusiaan seperti begitu. Nah, karena saya kemudian melihat bahwa program ini sangat bagus, kemudian saya mulai berproses gitu. Mulai berproses. Nah, proses saya pertama itu minta maaf, ya. Proses saya pertama itu saya kemudian mengecek legalitasnya. Ini jujur saja. Ya, karena saya takut karena istri saya udah bergabung kan di Kupang ini kan banyak bisnis yang kemudian bodong yang terlalu merugikan banyak pihak seperti begitu. Nah, akhirnya kemudian saya cek legalitasnya gitu program ini. Apakah jangan sampai program ini kemudian punya berdampak hukum di kemudian hari seperti begitu. Nah, kemudian waktu saya cek setelah itu, kemudian saya tahu bahwa rupanya ini legal, ini resmi begitu. Bahkan kemudian program ini adalah program dari perusahaan yang sangat bagus, yang sangat sehat begitu, Halim Group, dan kemudian dari perusahaan CAR yang kemudian sudah punya pengalaman di bidang asuransi gitu. Jadi kemudian saya merasa kenapa mesti ragu ya begitu. Pertama legal, dia berkekuatan hukum begitu, dan kemudian dia ada perusahaan yang sangat bagus begitu. Nah, itu pertama. Jadi saya kemudian mulai pokoknya memastikan lah begitu untuk berproses. Mulai dari pengetahuan saya tentang legalitas dari perusahaan ini, dari program ini. Nah, kemudian kedua, saya mulai belajar tentang apa sih itu program 3i begitu. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa rupanya program ini menurut saya ada program kemanusiaan. Saya lihat program kemanusiaan. Nah, bagaimana tidak bahwa dengan program ini, dengan program yang bernama 3i ini, setiap orang mendapatkan manfaatnya, gitu. Sekaligus mendapatkan manfaatnya. Bahkan kemudian untuk menjawab 3 kebutuhan hidup mereka selama 3 masa itu yang disebutkan Kim PGN pertama itu yang waktu presentasi itu, yaitu untuk masa tidak terduga didapat dari asuransi jiwanya. Itu saya melihat begitu. Tapi saya melihat bahwa untuk produk yang manfaat yang pertama ini, saya menganggap bahwa ini produk kemanusiaan juga. Kenapa? Karena seperti yang biasa ini Kim Rina, terus bahkan kemudian
saya baca di testimoninya, bahkan dikit ungkapannya master, kan biasa dibilang begini, bagaimana tidak kalau orang hidup membiayai orang hidup itu udah biasa, tapi kalau kemudian orang yang sudah tidak ada membiayai orang yang hidup itu baru luar biasa. Jadi saya menganggap ini produk kemanusiaan. Jadi manfaat pertama adalah manfaat kemanusiaan itu sendiri, begitu. Bagaimana tidak kita yang kemudian mengikutinya, kemudian kita tidak ada, tapi kita masih kemudian memberikan hidup bagi yang masih ada, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya anggap juga bahwa itu merupakan produk kemanusiaan kedua bagi saya. Kenapa? Bagaimana dari investasinya kita kemudian dijamin masa depan kita, begitu. Jadi ini untuk masa depan, begitu. Dari investasinya. Kenapa saya katakan bahwa ini produk kemanusiaan? Karena kita ini manusia yang terbatas, diciptakan terbatas, dan kemudian ya kita bisa tua, kita bisa tidak kuat, dan seterusnya. Seperti demikian. Bahkan yang biasa dikatakan oleh Kim Rina, biasa investasi kan tidak membuat kita kaya dalam sehari, tetapi kan tidak akan membuat kita susah di kemudian hari. Kan seperti begitu. Nah, jadi sama ngapa ini kan produk kemanusiaan juga. Kenapa? Karena di kemudian hari, tatkala kemudian saya tidak kuat lagi, begitu. Tapi kemudian dia menjamin saya, tatkala saya tidak punya kemampuan, begitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah untuk masa yang sekarang dari income-nya. Kenapa demikian? Karena saya mendapatkan penghasilan tiap bulan, begitu. Nah, tadi ditanya angka, saya tidak mau kasih tahu angkanya. Tapi paling kurang lebih dari gaji pokok saya sebagai pendeta. Ya, begitu. Nah, mengapa kemudian program ini saya anggap sebagai program kemanusiaan? Karena bayangkan kemudian dari program ini, tatkala saya mengajak teman, tatkala saya mengajak saudara, tatkala mengajak kenalan begitu, mereka kemudian ikut dalam program ini, mereka juga kemudian mendapatkan manfaat dari program ini. Dia kemudian kalau kemudian program ini tadinya memberikan manfaat bagi saya, dan tatkala kemudian saya membagi manfaat itu bagi teman, saudara, kenalan saya, itu berarti mereka juga kemudian terjawab kebutuhan hidupnya. Sama seperti program ini kemudian memberikan saya manfaat yang luar biasa, seperti begitu. Jadi, saya menganggap bahwa ini cara kemudian saya diberkati, saya juga memberkati orang lain. Jadi ini kemudian menjadi program kemanusiaan yang ketiga bagi saya. Nah, karena itu, maka kemudian saya berkomitmen bahwa tidak bisa juga. Saya tidak boleh berhenti. Kalau saya mendapatkan 3 manfaat itu sekaligus, maka kemudian saya juga harus berbagi. Harus terus berbagi. Bagaimana manusia kayak gini susah, minta ampun. Nah, karena itu pada tempatnya saya mau berterima kasih sebenarnya untuk pertama untuk perusahaan yang besar, Salim Group, terus kemudian Sentral Asia Raya, terus kemudian kepada Master Kron yang kemudian telah merintis jalan, gitu. Bahkan kemudian kepada semua Kron yang telah merintis jalan sehingga kemudian semua mitra, bahkan kemudian saya sekarang kemudian berproses sampai kepada seperti sekarang ini. Dan kemudian juga kepada upline saya, Kim Rina, Kim Alex, Kim Mega, Kim Agus, dan semua teman-teman yang di Flow Pemerata, Kim Vera, Kim Yifta, Kim Oka, Kim Anis. Kim Anis kayaknya lagi prospek sekarang, Kim. Oh. Yang mau kita lagi Zoom, tapi ini Kim Anis lagi prospek nih. Oh, ini curang. Jadi ini bilang star lebih dahulu gitu, curi star. Jadi ya Kim Oka dan teman-teman semua yang ada di Kupang, ya terima kasih banyak sekali begitu karena kita boleh ada bersama-sama. Kami sangat termotivasi, terus terang sangat termotivasi karena semangatnya semua. Kami kadang-kadang kalau lihat WA itu kadang termotivasi untuk kemudian kita sama-sama begitu saling memotivasi untuk program ini. Memang program ini kita mau program yang sangat luar biasa untuk memanusiakan manusia. Ya. Yes, untuk manusia. Ya, mungkin kami berdoalah untuk semua supaya sama-sama diberkati dalam program ini. Ya. Jadi kita mau, kita bisa,
pasti Kron. Ya, ada satu pertanyaan boleh ya? Ya boleh Kim, Ya. boleh. Kalau saya lihat dari tadi